Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatmu. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatmu. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatmu. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan, hai jiwaku. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia, yaitu Bileam, pergi. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulkannya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Bilangan 22 ayat 22 sampai dengan ayat 28.
Mari kita berdoa. Kami telah membaca satu bagian Alkitab yang kami percaya adalah firman Tuhan bagi kami semua. Dan saat ini tiba waktunya bagi kami untuk merenungkan makna apa yang telah kami baca tersebut, dan oleh karena itu kami memohon biarlah Roh Kudus memimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu, kami berdoa. Amin. Jalan buntu. Tentu kita tidak asing dengan istilah jalan buntu atau gang buntu. Kita bisa masuk ke jalan itu dan ternyata jalan itu berujung tertutup. Tidak ada lagi jalan yang bisa kita lalui. Biasanya ada papan pengumuman di depan jalan itu. Jalan ini buntu, atau gang ini buntu, atau ketika kita memasuki jalan itu, kita berjumpa dengan seseorang, maka ia berseru, "Jalan ini buntu loh." Dan kita berputar kembali. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita juga seringkali berhadapan dengan gang buntu atau jalan buntu. Persoalan kehidupan begitu besar. Masa depan begitu suram, bahkan gelap. Seolah kita memasuki suatu gang dengan ujung yang buntu, memasuki suatu jalan yang tidak bisa kita lalui, atau memasuki satu lorong yang begitu dalam dan gelap. Dan di tengah kebutuhan seperti itu, kita bertanya-tanya, ini apakah masih bisa diteruskan? Ini apakah masih bisa dilanjutkan? Gang buntu, jalan buntu, lorong yang gelap. Hanya saja bedanya, gang buntu atau jalan buntu
memaksa kita untuk berhenti atau bahkan berputar berbalik arah, sementara jalan kehidupan kita tentu tidak bisa diputar kembali. Kita terus harus melangkah maju ke depan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, dalam situasi-situasi demikianlah kita dipanggil untuk mengambil waktu rehat sejenak. Waktu untuk berhenti beberapa waktu untuk melihat, mendengar, mengalami apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Apakah Ia akan menuntun untuk maju ke depan? Apakah Ia menuntun untuk berbelok ke kiri atau ke kanan? Tetapi yang pasti Tuhan akan berbicara, Tuhan akan bekerja, berkarya. Bangsa Israel berada di dalam satu situasi dan kondisi berperang dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka, bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu, mempergunakan kuasa-kuasa yang lain. Bileam sebagai orang pintar bertindak untuk menjatuhkan kutukan kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan bertindak, Tuhan berkarya, bahkan tindakan dan karya Tuhan melampaui apa yang dapat dipikirkan oleh semua orang. Malaikat Tuhan sendiri datang menghadang Bileam, dan Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga keledai yang ditunggangi Bileam bisa berkata-kata, berkeluh kesah, bahkan menegur Bileam yang menungganginya. Sungguh pekerjaan Tuhan melampaui apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Dan dengan prinsip demikian, bukankah kita sebagai umat beriman juga dipanggil untuk terus melangkah di tengah perjalanan kehidupan kita, bahkan ketika kita diizinkan memasuki lorong yang gelap, perjalanan yang dipenuhi dengan kerikil-kerikil yang tajam,
bahkan jalan yang mendaki ataupun terjal menurun. Ya, mungkin kita terluka. Ya, mungkin kita merasa tersakiti. Ya, mungkin kita merasa gamang, bimbang, ragu, cemas, khawatir, bahkan takut. Tetapi baiklah kita terus mengingat dan menghayati pekerjaan-pekerjaan Tuhan mampu dinyatakan melalui peristiwa-peristiwa yang jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Disinilah kita dipanggil untuk memiliki pengharapan. Berharaplah kepada Allah dan biarlah langkah perjalanan hidup kita senantiasa berada di dalam tuntunan tangannya, berada dalam pemeliharaan dan segala berkat dan rahmat-Nya. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Ia Allah yang hidup. Engkau bukan hanya Allah yang bertahta di atas segala kemuliaan, hormat, dan kuasa. Namun Engkau juga adalah Allah yang menyelidiki dan mengetahui pikiran dan hati kami sampai relung yang terdalam. Tentu Engkau mengerti pikiran dan perasaan kami dan betapa sebenarnya kami membutuhkan Engkau. Kasihanilah kami, ya Tuhan, sebab dalam kemurahan-Mu kami memohon. Setiap saat, setiap waktu, bayang-bayang maut mengintai, bahkan hendak menyergap kami, ya Tuhan Allah yang hidup. Berita duka cita setiap hari kami terima, entahkah anggota keluarga, kerabat, sahabat, mereka berpulang dan kami
menerimanya dengan hati yang merasa kehilangan. Kami berdoa, lindungilah kami, ya Tuhan, kuatkan, hiburkan kami, sebab kami memohon kemurahan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah yang hidup, Engkau adalah Allah kehidupan, Allah yang bekerja dan berkarya, memperjuangkan kehidupan dan melawan kuasa-kuasa kematian. Pakailah kami juga untuk melawan kuasa-kuasa kematian, sehingga hidup kami Tuhan boleh memakai menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan di dunia ini. Dalam kemurahan-Mu, ya Tuhan, kami memohon. Dengan program vaksinasi yang sudah diberikan, baik bagi pejabat publik, bagi para tenaga kesehatan, dan bagi sebagian anggota masyarakat, kami melihat adanya suatu pengharapan. Kami berdoa, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami dan juga kepada para pelaksana petugas vaksinasi di lapangan untuk dapat dengan penuh tanggung jawab mengerjakan pekerjaan ini sehingga sungguh kerja-kerja Tuhan dalam melindungi dan merawat kehidupan boleh menjadi nyata. Dalam kemurahan-Mu, ya Tuhan, kami memohon. Juga bagi gereja Tuhan di sini, di GKI Taman Majapahit, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan bekerja di dalam dan melalui setiap anggota majelis jemaat, badan-badan pelayanan jemaat,
serta pelayan-pelayan Tuhan yang berjerih lelah, berkarya, menjadi alat di tangan Tuhan, membangun tubuh Kristus di sini. Kami rindu gereja Tuhan juga boleh menjadi alat di dalam memelihara, melindungi, serta memperjuangkan kehidupan baik bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan maupun bagi masyarakat di sekitar gereja kami. Dalam kemurahan-Mu, ya Tuhan, kami memohon. Saat ini diberikan kesempatan bagi ibu, bapak, saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Letakkan kerinduan hati saudara dengan penuh pengharapan, seperti halnya firman yang kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini. Tuhan mampu mengerjakan perkara-perkara yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Berdoalah, memohon pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kemurahan-Nya. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan.